Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hai Sobat Maisuna Channel, bertemu lagi di channel ini. Channel yang membahas tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW, baik amalia maupun etika, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke Sobat Maisuna Channel, kita mulai saja sunnah kita kali ini. Alhamdulillahillazi min ni'matihi tamkimus shalihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah, yang sebagaimana keterangan dari Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, Quran surah At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang terlilit hutang, untuk jalan Allah fi sabilillah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan ibnu sabil, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Berikut keterangannya. 1. Fakir, orang yang pendapatannya 0 sampai dengan 45% dari kebutuhan hidupnya. 2. Miskin, orang yang pendapatannya 50 sampai dengan 99% dari kebutuhan hidupnya. 3. Amil, orang yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat. 4. Mu'alaf, orang non-muslim yang diharapkan keislamannya dan orang yang baru masuk Islam yang diharapkan keteguhannya dalam Islam. 5. Riqab, hamba sahaya. 6. Ghorim, orang yang berhutang untuk tujuan syar'i yang tidak menemukan harta untuk melunasi hutang tersebut. 7. Fisabilillah, orang yang berjihad, dai, penuntut ilmu agama dan semacamnya. 8. Ibnu sabil, musafir yang terpisah dari kelompoknya. Itulah tadi 8 golongan yang berhak menerima zakat. Semoga menambah pengetahuan kita. Berikut ini cara membayar zakat sesuai sunnah Rasulullah SAW yang kami susun dalam penjelasan Syekh Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili dalam Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i. Penyebutan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan pada saat terbenamnya matahari pada akhir Ramadan dengan syarat tertentu. Zakat fitrah disebutkan dengan istilah sedekah al-fitri atau zakat al-fitrah. Para fuqaha menyebut untuk harta yang dikeluarkan zakatnya dengan sebutan fitrah. Disebut zakat fitri karena kewajibannya dikenakan dengan masuknya Idul Fitri pada akhir Ramadan. Artinya zakat fitri adalah zakat karena berbuka dari berpuasa. Hukum zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib, diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun yang sama diwajibkan puasa Ramadan. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Id. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 984. Hikmah zakat fitrah. Waqi' bin Al-Jarrah mengatakan zakat fitrah untuk bulan Ramadan itu seperti sujud sahwi ketika sholat. Zakat fitrah itu menutup kekurangan saat puasa, sebagaimana sujud sahwi menutupi kekurangan sholat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah menyucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1609 dan Ibnu Majah nomor 1827. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwasan hadis ini hasan. Waktu wajib zakat fitrah. Zakat fitrah diwajibkan dengan tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri, masuk Idul Fitri. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berkata,
Rasulullah SAW mewajibkan zakat untuk berbuka dari Ramadan, zakat fitri. Hadis riwayat Muslim nomor 984. Dari sini, siapa yang hidup di Ramadan dan masih ada sampai matahari tenggelam pada malam Idul Fitri, lalu ia meninggal dunia setelah itu, maka wajib dikarenakan zakat fitrah. Namun jika ia meninggal dunia sebelum matahari tenggelam, tidak dikenakan wajib zakat fitrah. Siapa saja yang lahir di bulan Ramadan sebelum tenggelamnya matahari dari hari terakhir Ramadan dan ia terus hidup hingga matahari tenggelam, maka wajib dikenakan zakat fitrah. Akan tetapi, jika lahir setelah tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri, tidak ada kewajiban zakat fitrah. Hal ini juga berlaku untuk orang yang masuk Islam sebelum atau sudah tenggelamnya matahari tadi. Begitu pula hal ini berlaku jika adanya menikah di bulan Ramadan sampai tenggelam matahari dari akhir Ramadan. Ia masih beristri, ia menanggung zakat fitrah istrinya. Namun jika menikahnya setelah tenggelam matahari, tidak wajib baginya menanggung zakat fitrah istrinya. Yang terkena kewajiban zakat fitrah. Hukum zakat fitrah itu wajib bagi setiap jiwa. Pertama, mukallaf, terbebani syariat, muslim, balik, berakal. Kedua, mendapatkan waktu diwajibkannya zakat fitrah, yaitu tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri. Ketiga, yang mudah membayar zakat fitrah punya harta berlebih untuk diri dan keluarga pada malam Idul Fitri. Menanggung zakat fitrah orang lain. Jika terpenuhi syarat-syarat tadi, wajib bagi mukallaf muslim balik berakal menunaikan zakat fitrah untuk dirinya masing-masing. Ia juga wajib menunaikan zakat fitrah untuk orang yang ditanggung nafkahnya karena sebab nikah, hubungan kerabat, atau menjadi pembantu pelayan di rumah. Kesimpulannya, seseorang menanggung zakat fitrah untuk pertama istrinya, kedua orang tuanya, dan anak-anaknya wajib ia nafkahi, meskipun mereka telah dewasa, seperti anak yang kena penyakit kronis atau gila yang tidak punya kemampuan mencari nafkah. Kedua, pembantunya dan pembantu istrinya jika ia membutuhkan atau yang melayani semisalnya secara umum. Catatan, anak yang punya kelapangan nafkah hendaklah menanggung zakat fitrah untuk istri dan dari ayah, ibu tiri, namun hal itu bukanlah wajib. Seorang ayah tidaklah wajib menanggung nafkah dan zakat fitrah untuk istri dari anak-anak laki-lakinya, menantunya. Adapun anak yang sudah dewasa balik dan mampu dalam hal nafkah, tidak diwajibkan bagi ayahnya untuk melakukan zakat fitrahnya. Zakat fitrah boleh dibayarkan asalkan dengan ada izin anak tersebut. Untuk kerabat boleh dikeluarkan zakat fitrah atas nama mereka asalkan dengan izin mereka. Dalam hal mengeluarkan zakat fitrah jika akhirnya punya kelebihan makanan yang terbatas. Yang menjadi urutan dalam pengeluaran zakat fitrah adalah 1. Diri sendiri, 2. Istrinya, 3. Anaknya yang paling kecil, 4. Ayahnya, 5. Ibunya, 6. Anak yang besar yang tidak mampu bekerja. Jika seseorang hanya mampu menunaikan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, untuk satu orang, wajib baginya untuk menanggung dirinya sendiri. Jika dia mementingkan orang lain dalam kondisi ini, zakat fitrahnya tidaklah sah. Jika istrinya kaya sedangkan suaminya orang yang susah, istri tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, hanya disunahkan ia mengeluarkannya agar selamat dari khilaf, perbedaan pendapat dari para ulama. Ukuran dan jenis zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan dengan makanan pokok di negeri masing-masing, misal dengan beras, kurma, gandum. Besar zakat fitrah per jiwa adalah 1 sok 4 mud, diperkirakan sama dengan 3 liter, sekitar 2,5 kilo. Sebagaimana disebutkan pakar Syafi'i saat ini, Syekh Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili, membayar zakat fitrah dengan makanan yang lebih bagus itu lebih baik karena lebih menambah kebaikan. Waktu penunaian zakat fitrah. Waktu wajib membayar zakat fitrah adalah tenggelamnya matahari pada hari terakhir Ramadan. Waktunya disunahkan untuk membayar zakat fitrah adalah sebelum sholat Id, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Id. Boleh mengeluarkan zakat fitrah pada hari Idul Fitri secara keseluruhan. Jika zakat fitrah diakhirkan dari hari Idul Fitri, hukumnya diharamkan dan wajib diqadha. Zakat fitrah masih boleh disegerakan sejak awal Ramadan. Dalam mazhab Syafi'i, zakat fitrah itu wajib karena 2 sebab. 1. Puasa pada bulan Ramadan. 2. Mendapati waktu berbuka dari puasa pada hari raya. Pengeluaran zakat fitrah. Zakat fitrah diserahkan pada golongan termasuk pula dalam penerima zakat maul. Pendapat inilah yang dianut oleh mazhab Syafi'i, disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili dalam Al-Mutamad fi Fiqh Asy-Syafi'i.
Imam Syafi'i sangat suka menyerahkan zakat fitrah kepada kerabat yang tidak ia tanggung nafkahnya. Zakat fitrah ditunaikan sendiri-sendiri. Anak-anak akan ditunaikan zakat fitrahnya oleh orang tuanya. Istri tidaklah menuntut suami untuk mengeluarkan zakat fitrah untuknya. Ia hanya boleh mengingatkan atau menasihatinya. Zakat fitrah tidak diwajibkan untuk janin kecuali kalau janin tersebut lahir sebelum matahari tenggelam pada malam Idul Fitri. Zakat fitrah tidak boleh disalurkan pada orang kafir. Zakat fitrah disalurkan pada 6 golongan dari 8 golongan yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat 60. Yang tidak perlu disalurkan zakat fitrah adalah amil zakat mu'allafatu qulubuhum, mereka yang ingin dilembutkan hatinya. Dan semoga video ini bermanfaat bagi Sobat Maisuna channel semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan di setiap amalan kita, agar kita mendapatkan ridhonya selalu dan masuk surga tanpa hisab. Serta semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari azab api neraka, azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari dajjal yang pembohong. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.